ciptamu. Cek one. Cek one, cek. Cek one. Cek one, cek one. Baik, saya mengucapkan shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom Bapak Ibu. Mari saya undang bersama-sama kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh salam sehati, kiri kanannya katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Baik, shalom Bapak Ibu. Warta tambahan untuk kita pada minggu ini adalah yang pertama, ibadah raya GBI Tanjung Sari berlangsung 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 8 hingga pukul 9 WIB, dan ibadah yang kedua pukul 10 hingga 11 WIB. Yang kedua, ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 9.30 WIB dapat disaksikan melalui media sosial YouTube dan Facebook GBI Tanjung Sari. Yang ketiga, ibadah FA setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB dapat disaksikan melalui media sosial YouTube dan Facebook GBI Tanjung Sari. Yang keempat, persembahan kita minggu ini adalah persembahan persepuluhan. Ada 2 persembahan, yaitu persembahan yang pertama pembangunan, dan persembahan yang kedua adalah persembahan umum dan ucapan syukur, dan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia. Yang kelima, diharapkan untuk setiap kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama ibadah dan jangan membuka masker Bapak Ibu selama ibadah. Demikian warta tambahan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau
kami boleh ada Tuhan di rumah kudus-Mu ini pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ini adalah karena kasih kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, mau membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kiranya Tuhan, kiranya Tuhan yang melayakkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang menguduskan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang menghadap tahta hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu di pagi hari ini Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin setiap kami. Untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Lawatlah ke setiap kami Tuhan. Bahkan juga umat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Bahwa setiap kami boleh tenggelam menikmati hadirat-Mu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar setiap kami yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Setiap kami yang sedih dihiburkan ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami menikmati hadirat-Mu, kalau kami ada yang sakit Tuhan, kami akan disembuhkan ya Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu begitu besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat ibadah kami pada pagi hari ini. Lawat umat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Tidak satu pun yang terlewatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Memberkati Tuhan hamba-Mu gembala sidang kami ya Tuhan, yang akan memimpin perjamuan kudus bagi kami ya Tuhan, dan yang akan menyampaikan isi hati-Mu tuntunan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau rapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan ketika firman-Mu dilepaskan di tempat ini Tuhan, mujizat boleh terjadi ya Tuhan. Setiap kami akan dikuatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapa yang baik. Berkati semua ya Tuhan. Peralatan-peralatan yang kami pakai Tuhan. Bahkan tempat ini Engkau kuduskan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala puji, hormat dan kemuliaan ya Tuhan. Mari kita yang siap memiliki yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Baik, haleluya, saya mengucapkan shalom Bapak Ibu, shalom. Saya rindu suaranya lebih dahsyat lagi, amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, ada berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Lindungi
Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Sampai bersuka cita, amin. Boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan, Allah pemegang janji kami. Kami percaya kepada nama-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Nah, ini iman setiap kami ya Tuhan. Bersama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Mari saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Disambut seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Disambut seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kami tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai, sorakan haleluya. Haleluya. Kami tahu Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kami. Janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan memelihara kami. Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Tangan-Mu yang kuat senantiasa menatang setiap kami ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun kami akan jatuh tergeletak. Tetapi pertolongan Tuhan kami tahu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Mari tuntun kami sepanjang bulan ini. Bahkan kalau kami akan memasuki tahun yang baru, menurut kalender orang Ibrani Israel, masuk dari 5780 memasuki 5781. Tahun Peh Alef ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, memasuki tahun yang baru di depan kami ya Tuhan. Oh Ramaralaya Masandiramu, lindungi, jagai, berkati setiap kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, oh, oh.
ajaib, nama yang hebat, nama yang heran, nama yang luar biasa, nama yang memulihkan. Mari kuatkan umat-Mu, hamba-Mu berdoa, umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Mari Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat ya Tuhan. Maka setiap kami mengalami kekurangan, Engkau Allah yang menyediakan bahkan berkelimpahan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mau duduk diam dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Baik, salam bagi kita semua. Salam Bapak Ibu. Ya, apa kabarnya? Ya, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Nah, bisa ditampilkan Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nanti kita akan masuk dalam doa puasa raya dimulai tanggal 18. Yuk, multimedia bisa cepat. 18 September ini sampai dengan 9 Oktober nantinya. Jadi full. Tampilkan penuh. Jadi kita berdoa untuk ada 5 topik doanya. Yang pertama kita berdoa untuk apa? Kondisi ekonomi Indonesia. Nah, kita tahu bersama sudah banyak negara yang masuk dalam krisis ekonomi. Kita berdoa biarlah Indonesia juga bisa dipulihkan, diluputkan dari krisis yang ada. Katakan amin. Kemudian yang kedua untuk pilkada. Karena sepanjang tahun ini pilkada akan digelar, pemilihan kepala daerah termasuk juga yang ada di Kota Medan ini. Kemudian yang ketiga itu pandemi COVID-19. Nah, ini kita tidak tahu kapan akhirnya. Karena kemarin saya baca Menteri Erick Thohir berkata bahwa vaksin akan bisa produksi massal itu awal 2022. Awal 2022. Kemudian yang keempat, tuntunan Tuhan di tahun yang baru nanti. Jadi 18 September itu menurut penanggalan orang Ibrani. Nah, kita kan sekarang ada di tahun 5780, tahun Peh. Nanti 18 September kita masuk ke tahun yang baru 5781, Peh Alef namanya. Nanti bila Tuhan menuntun kita. Dan kelima, supaya lahirnya pemimpin next generation. Kita berdoa anak-anak muda akan bangkit, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa katakan amin. Nah, langsung saja saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan. Nah, temanya firman Tuhan bulan ini adalah jaminan janji Allah. Nah, kita bisa baca ayatnya. Bisa full? Mari kita baca Mazmur pasalnya ke-18 ayatnya ke-31. Mazmur 18:31. Mari kita baca 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab itu terdiri dari ribuan janji Tuhan yang luar biasa, di mana janji ini ditujukan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya mau yakinkan kepada setiap kita Bapak Ibu, janji ini bisa dinikmati, bisa diakses setiap saat, setiap hari, setiap waktu bagi anak-anak, bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, Anda bisa baca nanti di rumah
Mazmur pasal 18 itu menceritakan bagaimana Daud mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Dan yang luar biasa, Tuhan meluputkan dia dari persoalan, dari kesulitan yang Daud alami di dalam kehidupannya. Saya juga berdoa Tuhan meluputkan setiap kita dari persoalan, dari tantangan, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Katakan amin. Nah, jaminan janji apa? Mengingat waktu, saya cepat saja bisa maju. Yang pertama, kalau Anda baca di dalam Mazmur 18 ayatnya ke-35, maka Tuhan menjanjikan kepada kita jaminan yang namanya keselamatan. Bisa maju. Bisa maju? Iya. Mazmur 18 ayatnya ke-35, ayat ini menuliskan, atau kita baca yuk bersama-sama, 2, 3. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Ada begitu banyak jaminan janji, tetapi saya mau bagikan pada pagi hari 3 perkara saja. Yang pertama, Tuhan menjanjikan bahwa barang siapa percaya kepada Dia, Tuhan akan memberikan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu keselamatan itu. Mengapa sering disampaikan kepada kita, bahkan kalau kita lihat, keselamatan adalah hal yang utama dalam hidup ini. Tuhan pernah berkata, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini kalau dia tidak diselamatkan. Terutama hari-hari ini, Bapak Ibu, dengan kondisi yang kita alami, seperti yang kita ketahui bersama, dengan COVID seperti ini, COVID-19 ini, maka kita dianjurkan, saya mengajak setiap kita untuk apa? Jangan bosan Bapak Ibu, kalau Anda misalnya keluar rumah, mari pergunakan yang namanya masker. Bisa katakan amin. Mengapa? Ini berbicara tentang keselamatan kita. Ada seorang dokter, kepala penanggulangan COVID di Cina, dia berkata begini, jangan main-main dengan COVID-19. Karena tidak ada orang yang kebal. Bahkan dikata sekalipun obatnya ada, kalau misalnya seorang kena dan dia sembuh, maka sungguhnya, maaf dia katakan, saya hanya kutip saja, nyawanya tinggal separuh. Karena pasti ada flek di paru-paru. Jadi jangan kita gini, main-main gitu loh. Nah, diprediksi bulan ini, COVID itu makin meningkat. Makin meningkat. Bahkan kita angkanya sudah menembus lebih dari 200.000. Dan saya kutip kemarin harian Kompas menuliskan update para medis khususnya dokter yang meninggal sudah ada 114 per hari Sabtu kemarin. 114 itu tambah 4 orang. Jadi yang paling paling tinggi kematian dokter itu Jawa Timur 29, kemudian disusul Kota Medan dan DKI. Jadi di Medan kalau saya tidak salah sudah ada 11 orang. Di mana dari dokter yang meninggal ini 55 dokter umum, selebihnya spesialis. Yang terbaru itu dokter dari Rumah Sakit Malahayati, spesialis anak. Masih muda. Jadi mari untuk apa? Masing-masing kita memperhatikan keselamatan kita. Katakan amin. Bahkan ada slogan dikatakan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu, bisa maju PowerPoint-nya. Kalau Anda baca nanti Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan 6, di mana dituliskan di dalam ayat itu, Daud berkata kepada Tuhan, dia berteriak minta tolong, dan dia menyebut Tuhan sebagai apa? Kubu pertahanan, penyelamat, perisai. Dan Daud menjumpai Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan Daud. Saya juga berdoa, biarlah setiap kita itu tidak pernah kecewa dengan janji Tuhan. Tuhan menjanjikan setiap kita beroleh keselamatan. Katakan amin. Apa buktinya? Simple, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Maju PowerPoint-nya. Kalau Anda baca nanti dalam Yohanes pasalnya ke-3 ayat 16 dan 17,
Kita sudah hafal dengan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus yang kita peringati hari ini, bukti apa? Lambang cinta kasih Tuhan. Dia mau semua orang itu diselamatkan. Tetapi menjadi pertanyaan gini, apakah semua orang selamat? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Mengapa? Sebab ada orang yang kurang menyadari. Tadi contoh sederhana ini, pakai masker. Orang kadang gini anggap remeh. Kita bisa jumpailah di jalanan itu. Kak, udah gitu ngomongnya bebas. Saya baru menyadari Bapak Ibu begini, bahwa waktu kita ngomong ternyata ada droplet, ada air ludah yang muncrat. Dari mana saya menyadarinya? Ini misalnya saya khotbah ya, dulu sebelum pakai masker. Ternyata setelah khotbah, iPad saya itu penuh dengan kayak bercak-bercak. Saya pikir dari mana bercak-bercak ini? Baru sudah saya sadari, waktu kita ngomong tanpa sadar, ternyata ada droplet yang muncrat gitu loh. Nah, yang mengkhawatirkan berbicara tentang COVID, kita kan kelihatannya sehat, tetapi jangan lupa kita bisa menjadi OTG, orang tanpa gejala, carrier, pembawa. Yang membawa kadangkala orang misalnya imunnya, kondisi tubuhnya tidak, fisiknya tidak kuat, dia mudah terserang, demam dan lain sebagainya. Jadi kadang orang kurang menyadari. Saya berharap biarlah kita bisa menyadari kondisi yang ada. Katakan amin. Nah, kembali dikatakan Yesus telah mati bagi setiap kita. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan di kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan kepada Anda Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pastikan kita beroleh keselamatan dalam hidup ini. Pastikan kita memiliki janji Tuhan yang pertama, kita akan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Gampang Bapak Ibu. Cara untuk kita selamat di dalam hidup ini bagaimana? Cukup kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, hati orang percaya, mulut orang mengaku, maka dia akan dibenarkan, maka dia akan diselamatkan. Markus 16 menuliskan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan beroleh keselamatan. Biarlah kita beroleh keselamatan karena kita percaya kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, bisa maju PowerPoint-nya. Iya. Nah, kalau kita lihat dalam Titus pasalnya ke-3 ini, Bapak Ibu, saya mau bacakan untuk kita, Titus pasal yang ke-3. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Seseorang selamat bukan karena perbuatan baiknya. Dalam Yesaya pasalnya ke-64 dikatakan perbuatan baik seorang manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak berdosa. Alkitab tuliskan itu, Roma pasal yang ke-3, semua manusia telah berdosa. Nah, bagaimana caranya kita orang yang berdosa ini beroleh keselamatan? Yohanes pasal 3 tadi, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Titus pasal yang ke-3 berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi saat kita datang kepada Tuhan Yesus dan mau mengaku, kita berkata, Tuhan, aku sadar saya orang berdosa, saya butuh Engkau, ampuni segala kesalahanku, ampuni segala pelanggaranku, dan aku mau berbalik dari jalanku yang jahat, mau mengikut Engkau. Maka Alkitab menggaransi, menjamin kita bahwa kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, keselamatan sifatnya pribadi, Bapak Ibu. Keselamatan itu pribadi. Biarlah setiap kita yang hadir dalam ibadah pertama beroleh keselamatan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah
terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Jaminan janji Tuhan yang kedua di dalam 2 Korintus pasalnya ke-9 ayatnya ke-8. 2 Korintus 9 ayat ke-8 saya mau bacakan untuk kita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa jaminan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Maka Tuhan menjamin bahwa hidup orang yang percaya akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Yohanes 10 berkata gini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk apa? Memberi hidup yang berkelimpahan. Jangan lupa, Dia adalah Bapa kita. Tidak ada orang tua yang mau kehidupan anaknya susah. Tidak ada. Apalagi Bapa kita di surga. Sebab Dia telah menebus kita, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan hidupnya sendiri, darahnya, nyawanya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan gini, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bukankah Dia telah menyerahkan anaknya bagi kita? Hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, itu mempengaruhi kondisi perekonomian banyak orang. Makanya kita masuk dalam doa puasa raya, salah satu topik doanya berdoa bagi perekonomian bangsa kita. Sebab Tuhan berkata gini, firman-Nya berkata, kesejahteraan kota kita merupakan kesejahteraan kita juga. Jadi jangan ragu, jangan khawatir Bapak Ibu. Mengapa? Ada janji Tuhan. Bisa maju PowerPoint-nya. Di dalam Matius pasalnya ke-3, Matius pasalnya ke-6 ayat 31 sampai dengan 33. Matius 6 31 33. Saya baca 31, Bapak Ibu 32, 33 kita baca bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? 32. 33 bersama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa jaminan janji Tuhan bagi anak-anaknya? Tuhan berkata gini, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Mengapa? Kekhawatiran Bapak Ibu, sesungguhnya yang pertama, itu tidak bermanfaat dalam hidup kita. Tuhan berkata gini, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sehasta saja jalan kehidupanmu? Tidak bisa. Mengapa Tuhan berkata jangan khawatir? Yang kedua, kekhawatiran bukti kita itu tidak percaya Tuhan. Ingat ayat 32 tadi dikatakan, sesungguhnya Bapa kita di surga tahu apa yang kita perlukan. Katakan amin. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan mengerti apa yang kita butuh dan perlukan, jangan khawatir. Lihat anak-anak, dia nggak pernah khawatir, dia nggak pernah tidak percaya bahwa bapaknya sanggup menyediakan. Orang tua dia tinggal berkata, Pak aku mau ini, Pak aku mau. Mengapa kekhawatiran itu dilarang oleh Tuhan?
Yang ketiga dikatakan khawatir sungguhnya karena kita terlalu memikirkan perkara dunia. Hari-hari ini kesulitan boleh ada, tetapi jangan lupa datang kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Salah satu bukti pertolongan Tuhan bagi gereja ini pada masa ini bisa ditampilkan sebentar. Tanggal 10 kemarin, Bapak Ibu Saudara IMB. Tanggal 10 kemarin, gereja kita telah menerima IMB, izin mendirikan bangunan untuk gereja ini. Fullkan saja. Jadi ini IMB-nya. Jadi selama ini udah 1 tahun lebih kita urus, bahkan berkasnya itu sudah masuk gudang. Karena 1 tahun dianggap nggak ada kelanjutannya. Karena ada sedikit kesalahan kita, jadi dianggap karena nggak direspon dimasukin gudang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia tolong kita dengan cara yang ajaib. Tuhan buka pintu bagi kita. Sehingga tanggal 10 kemarin, PowerPoint-nya ditampilkan saja. IMB-nya saya pegang, saya terima. Dan kemarin saya dengar juga dari Ibu Tiur, katanya sertifikat kita, sertifikat gereja ini sudah selesai. Tanggal 28 nanti akan diambil. Dan sertifikat ini atas nama gereja. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau itu bisa selesai, wah, ini berkat luar biasa di masa-masa yang sulit. Tuhan itu buka pintu bagi kita. Bahkan tahukah Anda, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tanah sebelah pun ditawarkan. Harganya 400 juta. Bisa kurang. Kalau menurut maunya diambil gitu. Tapi saya yakin, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kembali ke PowerPoint. Mengapa? Lihat sebentar Filipi pasalnya keempat. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dia Tuhan yang luar biasa. Bisa PowerPoint-nya Filipi pasal yang keempat tadi. Maju. Bahwa Tuhan akan memenuhi, mencukupi segala keperluan kita. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Anda yakin Tuhan Anda kaya? Loh, halo? Anda yakin gak Tuhan kita Tuhan yang kaya? Kita punya Bapa yang luar biasa. Dia memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Mengapa Tuhan izinkan kadang kesulitan kita hadapi?
supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti tadi saya bilang, orang tua tahu kebutuhan anaknya, tetapi dia menunggu sampai anaknya datang meminta. Bapak kita juga begitu. Jadi hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, Tuhan mengingatkan kita, jangan khawatir. Dia pasti memelihara kehidupan kita dengan cara yang ajaib. Ada satu contoh, maju. Kalau Anda baca nanti dalam kitab Kejadian, saya akan tutup dengan ini saja. Kejadian pasalnya ke-26, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Di mana diceritakan ada seorang pribadi yang bernama Ishak. Jangan lupa, Ishak adalah anak perjanjian, anak daripada Abraham. Tetapi dalam ayat yang pertama, Kejadian pasal 26 dikatakan timbul kelaparan di negeri itu. Sehingga dikatakan apa? Ishak anak perjanjian mengalami juga kesulitan. Dia harus pergi ke Gerar kepada Raja Abimelek, raja orang Filistin. Dan dia berencana pergi ke Mesir. Tuhan berkata gini, jangan pergi ke Mesir, tinggal di negeri ini. Aku akan memberkati engkau. Ingat, Ishak pun mengalami kesulitan. Jangan kita berpikir bahwa kita saja mengalami kesulitan. Oh tidak. Semua orang di muka bumi ini pasti pernah mengalami kesulitan. Tetapi apa yang membedakan kita dengan orang yang lain? Kita memiliki janji Tuhan yang telah teruji, luar biasa. Apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasalnya ke-26 ayat 12? Kita baca yuk, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Masa-masa yang sulit Bapak Ibu, jangan gini, kita tidak menabur. Ishak mengalami kesulitan, kelaparan. Tetapi apa yang Ishak lakukan? Dia nabur. Kitab Kejadian menuliskan, selama bumi ini masih ada, tidak henti-henti musim menabur dan menuai. Kalau kita mau menuai, belajarlah untuk menabur. Katakan amin. Belajar untuk menabur. Sebab apa yang kita tabur itu adalah investasi, Bapak Ibu. Jangan lantaran masa sulit, masa sukar, Anda itu lalai untuk menabur. Pernah saya sampaikan, semua berkat yang Tuhan berikan, itu bukan untuk dimakan semua, jangan. Ada benih untuk ditabur. Seperti seorang petani, dia ngerti. Begitu panen, tidak semua hasil panen, hasil padi yang dia peroleh, dia makan semua. Tidak, dia simpan yang terbaik untuk apa? Dia tabur. Supaya apa? Kelangsungan hidup bisa terjadi. Jadi hari-hari ini, ayo Bapak Ibu, belajar untuk apa? Menabur. Sebab ada benih untuk ditabur, ada benih nanti untuk dilipat gandakan, ada roti untuk dimakan. Tetapi sebelum Anda menabur, jangan lupa kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, persepuluhan. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, 8 sampai dengan 12. Kalau kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, percayalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka Tuhan akan membuat berhasil. Tuhan akan membuat kita beruntung. Kalau Ishak bisa diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda, saya berdoa setiap kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari siapkan anggur perjamuan. Semua sudah dapat anggur? Yang belum bisa lambaikan tangan. Yang belum, biar dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan. Kalau sudah selesai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebelum kita makan roti, anggur,
lambang tubuh dan darah Kristus. Mari kita uji hati kita. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Kiranya darahnya menguduskan, menyucikan kita. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Engkau berjanji, Engkau akan menyelamatkan. Engkau berjanji, Engkau akan memelihara hidup kami. Sebab itu kami yakin, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Kami tahu janji-Mu ya dan amin bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Berkati kami semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan. Angkat anggur cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Demikian ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, haleluya, oh haleluya. Kau Tuhan yang baik, terima kasih. Oh rabaralaba, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat hidupmu. Terima kasih Tuhan. Oh, raba. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan sambil mengangkat tangan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
tundukkan kepala kita, akhiri kebaktian kita. Bapa, kami bersyukur buat janji-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan, yang memulihkan dan memberkati setiap kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami. Pulihkan Tuhan. Di tengah kondisi yang ada, baik secara perekonomian maupun secara kesehatan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami berdoa, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga tidak ada yang binasa dengan sia-sia. Berkati seluruh dokter, perawat, para medis yang terus berjuang di garda terdepan. Kami berdoa, berikan mereka kekuatan, sukacita, semangat untuk merawat saudara-saudara kami yang terpapar ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami yang terus berpikir, berjerih lelah memikirkan kondisi bangsa kami. Berkati presiden, wakil presiden, para pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Berkati Gubernur Sumatera Utara maupun wakilnya, pelaksana tugas Wali Kota Medan, bahkan hingga Kepling sekalipun berkati. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang ada dihadapi bangsa kami. Kami juga berdoa, berkati kesejahteraan kota kami, Kota Medan. Berkati tanahnya, berkati udaranya, berkati airnya, berkati keamanannya, berkati perekonomiannya Tuhan. Berkati pintu masuknya ya Tuhan. Engkau berjaga-jaga atas kota kami. Kami juga teringat atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Khususnya kami berdoa bagi Pak Niko, bagi Pak Bambang, bagi Pak Edi, seluruh gembala yang ada. Para hamba-hamba-Mu, pakai mereka ya pada masa-masa ini untuk menyampaikan kabar baik. Biarlah kabar baik itu boleh memulihkan, memberkati bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pertama ini. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Berkati setiap usaha, pekerjaan, perjalanan. Buat anak-anak-Mu berhasil, buat mereka beruntung dalam nama Yesus. Pintu-pintu selama ini tertutup, terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang kalah. Bahkan percayakan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Jauhkan daripada mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan, jauhkan daripada kelemahan ataupun sakit penyakit ya Tuhan. Berkati mereka 1 minggu yang akan datang. Bahkan berkat-Mu yang menjadikan mereka kaya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Berkati para orang tua, para anak-anak, berkati Tuhan. Berkati Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem. Kiranya kesejahteraan ada lingkungan tembok-Mu, sentosa ada lingkungan puri-Mu. Diberkatilah bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami juga akan memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan. Berkati persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami, bukakan tingkap surga-Mu, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari, kekasih hatinya Tuhan, arahkan hati, angkat tangan wajah ke surga. Terimalah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Putra yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara sejak hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan.